Saudara, kalau saudara ngerti hukum, misalkan saya ini adalah klien, saya akan cari pengacara, ya. Ketika saya cari pengacara A, maka orang itu terikat sama saya. Ketika ada orang B datang mau bela saya, dia nggak bisa. Kenapa? Karena saya udah terikat sama si A. Sama. Okultisme itu begitu. Kalau orang memilih terikat dengan setan, Yesus nggak bisa bela dia. Karena dia masih memilih terikat dengan setan. Nah, okultisme adalah pintu untuk membuka setan, bisa mempengaruhi, merusak hidup orang. Termasuk okultisme yang dilakukan oleh orang tua kita. Saya ini ya, kalau saudara lihat di tangan saya ini ada bekas jahitan panjang sampai sini. Saya pernah ngalamin bagaimana dari tangan saya ini keluar tulang-tulang bentuknya seperti kail untuk mancing. Jadi setiap kali bisul, akan ada bisul di tangan saya, lalu bisulnya itu akan berlangsung 2 minggu. Saya sakit luar biasa, lalu bernanah, lalu pecah. Keluar itu tulang seperti kail. Lalu berlangsung 2 minggu kemudian, atau 1 minggu kemudian, atau 3 minggu kemudian, gak tentu. Lalu tiba-tiba akan muncul lagi. Dan itu berulang-ulang, berbulan-bulan, dan akhirnya sampai dokter bingung, kenapa ya? Jadi di tangan saya ini ada begitu banyak jejak-jejak bisul yang pernah keluar di sini pernah. Kalau saya lagi pakai lengan agak pendek, orang akan bilang, Pak, itu kenapa tangannya bolong? Saya nggak tahu kenapa. Tapi yang ternyata setelah kita cari tahu, itu karena bapak saya dan seluruh keluarga besarnya membuka diri mereka untuk okultisme. Salah satu keluarga dari bapak saya punya 4 orang anak. Anak pertama hancur, rusak hidupnya. Semua laki-laki. Anak pertama hancur, rusak hidupnya, selingkuh dan lain sebagainya. Anak kedua gila sampai sekarang. Anak ketiga hancur pernikahannya, selingkuh. Anak keempat sama, rusak karena dosa leluhur nenek moyang yang belum diberesin. Yang kedua ya tadi kutuk keturunan. Di luar itu setan tuh gak bisa ganggu kita, gak bisa. Tapi kalau kita buka diri kita lewat okultisme, setan bisa mempengaruhi dan merusak hidup orang. Amin. Makanya saudara, orang yang punya hubungan dengan okultisme dengan orang yang punya hubungan dengan perzinahan, dampaknya beda sama orang. Memang roh perzinahan bisa ada di orang itu, tapi nggak akan gimana-gimana. Enggak, okultisme itu benar-benar rusak. Kalau okultisme itu masuk dalam hidup orang, hancur. Lebih dari dosa apapun, dari dosa mabok-mabokan ke, atau perzinahan ke, whatever. Tapi kalau orang udah buka diri sama penyembahan berhala, itu rusak. Nah, ada orang yang belum bersih dari pengaruh roh jahat. Next, kita jelasin dulu begini ya. Apa sih bedanya orang yang belum mengenal, belum percaya Yesus, dan bahkan menghina Yesus dengan orang yang sudah percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan? Next, orang yang belum percaya, belum mengenal Yesus bisa diganggu, bisa ditindas, dan bisa dikuasai atau dirasuki roh jahat. Jadi orang kalau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu bisa dirasuki roh jahat. Tahu ya dirasuki gimana ya? Dia kehilangan kendali dan kesadaran akan dirinya. Tapi kalau orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu bisa diganggu, bisa ditindas, tapi nggak bisa dikuasai atau kerasukan. Jadi nggak mungkin orang udah terima Yesus kerasukan setan, itu mustahil. Karena dirinya udah nggak lagi menjadi milik setan, dia udah jadi milik Tuhan. Next, nah saya bahas ini ya, kepemilikan atas rumah. Saudara kalau lihat rumah ini, ada yang mau tinggal di sini? Nggak ada ya, nggak ada ya, rumah serba berantakan. Nah itulah kita. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rumah ini yang dulunya milik setan jadi milik Yesus, tapi belum direnovasi. Renovasi adalah
adalah proses di mana Tuhan memulihkan, membentuk, dan mengubah hidup orang. Makanya tadi Pak Febri bilang kita harus ikut KUM. Atau kita harus dibimbing, kita harus belajar firman, kita harus bertumbuh, kita harus berubah. Kenapa? Karena kita harus direnovasi. Amin. Siapa di antara saudara yang pernah nyewain rumahnya sama orang? Atau unit apartemen? Ada? Bu Melani? Siapa lagi ada? Oke. Kalau ada orang nyewa apartemen atau unit Bapak, pengen gak sih waktu ditinggalin rumahnya hancur berantakan? Enggak ya? Pengennya kalau pas dia keluar, udah selesai masa sewanya, rumahnya bagus lagi ya Pak, tetap ya Pak, dalamnya bagus, interiornya ya. Nah, setan, waktu dia masuk ke dalam hidup orang, lalu dia diusir keluar, kira-kira dia bakal beres-beres gak? Dia akan tinggalkan orang itu dalam keadaan seancur-ancurnya. Jadi waktu kita doain orang, kita usir setan keluar dari hidup orang, setannya keluar. Tapi orangnya belum pulih, belum. Orangnya harus direnovasi. Karena dampak dari keberadaan setan dalam diri orang itu sudah cukup merusak jiwanya. Tapi orang itu dimiliki Yesus. Amin. Saudara miliki Yesus, amin. Saya mau bilang, saudara mau sehancur apapun, serusak apapun, sekotor apapun, kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara miliki Yesus. Tapi saudara harus datang sama Yesus dan berkata begini, Tuhan, aku mau direnovasi. Aku mau direnovasi. Aku mau nih dibentuk nih, dibersihkan nih, aku mau nih. Karena aku udah milik Tuhan. Jadi orang yang udah terima Yesus tidak mungkin kerasukan setan. Nggak mungkin. Tapi masih bisa diganggu setan? Masih bisa. Masih bisa ditindas nggak sama setan? Masih bisa. Kalau orang itu buka Next. Level pengaruh roh jahat atas seseorang. Yang pertama yaitu gangguan minor. Disturbance atau gangguan minor. Itu yang pertama. Slide next. Yang kedua gangguan mayor. Disturbance juga tapi gangguan mayor. Apa sih gangguan minor dan gangguan mayor? Gangguan minor itu begini loh saudara. Di Alkitab dikatakan Paulus itu terganggu, terusik karena ada satu orang penyihir bilang-bilang, ngaku-ngaku dan akhirnya berpikir bahwa kalau saya numpang si Paulus ini pelayanannya orang nanti bakal percaya sama saya. Ini hamba Allah yang maha tinggi, ini hamba Tuhan yang hebat. Nah Paulus sadar, oh ini orang muji-muji gua tapi dia penyihir di sebelahnya. Akhirnya dia merasa terganggu. Nah itu cuma sekedar gangguan gitu. Pernah gak saudara merasa terganggu? Masuk rumah, satu rumah tiba-tiba aneh, atmosfernya kok aneh, kok aneh ya, kayak panas ya. Pernah gak saudara masuk rumah orang karena setiap hari berantem terus, setiap minggu berantem terus, setiap bulan berantem, setiap tahun berantem terus. Saudara masuk rumahnya aja udah hawanya beda gitu. Mama saya pernah punya kesaksian yang sama. Mas, rumah ini kok aneh ya rumah ini. Nah itu tuh, merasa terganggu. Tapi gak kenapa-kenapa. Yang kedua adalah gangguan mayor. Ketika Saulus diganggu sama roh jahat. Nanti saya akan jelaskan seperti apa sih ciri-cirinya. Next. Yang ketiga penindasan atau oppression. Apa sih arti penindasan atau oppression? Artinya iblis itu benar-benar membuat seseorang itu hidupnya menderita. Kalau dalam kasus di Alkitab, iblis banting-banting tubuh seseorang. Ya, ditekan, ditindas, beban berat, kayaknya badan sakit dan lain sebagainya. Next, yang terakhir possession atau penguasaan. Nah ini orang Kristen nggak mungkin dikuasai setan, nggak mungkin dirasuk. Tapi 3 hal di atas mereka bisa ngalamin. Next, ciri-ciri orang yang dirasuk setan itu gimana sih? Setannya ada di dalam orang, makanya dirasuk. Tahu nggak saudara bahasa kepenuhan Roh Kudus itu dalam bahasa lainnya apa? Dirasuk Roh Kudus. Cuma kerasukan kan kebanyakan dipakai buat setan ya. Padahal nggak sama. Saudara pernah kepenuhan Roh Kudus? Ya kan? Persis kayak rasukan setan. Bedanya kalau kerasukan setan saudara merasa tertindas, waktu kerasukan Roh Kudus saudara merasa kelegaan. Amin. Tapi sama aja kepenuhan kerasukan mirip-mirip, bahasanya sama aja. Nah,
Ketika seseorang dirasuk setan, setannya harus diusir keluar. Kenapa? Karena di dalam diri orang itu. Yang pertama, tidak dapat selalu mengendalikan diri sendiri. Jadi ada orang yang dirasuk setan seperti orang di Gerasa 24 jam dirusuk setan. Ada orang yang cuma sewaktu-waktu aja. Tiba-tiba dia, kenapa ya gue? Terus tiba-tiba dihajar mamanya. Setelah mamanya dihajar, baru dia sadar, kenapa? Pernah gak saudara ketemu orang kayak gitu? Kadang-kadang kasar dia, kadang-kadang benar, kadang kasar lagi, kadang ngamuk lagi, tapi kadang baik. Kedua, kepribadian yang baru berbeda atau berubah-ubah. Kadang baik, kadang kelihatan seperti orang yang ramah, tapi tiba-tiba bisa jadi jahat. Kayak dirasuk aja, kayak orang yang punya kepribadian kan. Lalu suaranya beda. Ya, pernah ya kerasukan, pernah ya ngelayani kerasukan setan ya, suaranya beda ya. Cewek suaranya kayak cowok, tinggalkan aku, dia milikku. Padahal perempuan. Pengetahuan supernatural akan sesuatu. Contohnya apa? Waktu saudara melayani orang ini, tiba-tiba orang ini bisa bilang, gua udah lihat lo dari sono, lo naik angkot 05. Gitu, dia bisa tahu kenapa gitu bisa tahu kita naik angkot 05. Makanya dukun-dukun yang kerasukan setan bisa tahu masa lalu saudara. Aku lihat waktu kecil kamu punya sakit di ini ya, ulu hati ya, bener mbah, bener ya kan? Iya kan? Terus harus gimana mbak? Kamu harus bawa ayam warna hitam, bawa warna, jangan ketawain saya. Mirip ya? Jadi dia bisa tahu sesuatu yang nggak mungkin ketahuan sama orang biasa karena setan merasuk orang. Ada mbak dukun. Kekuatannya melampaui kekuatan manusia. Ini bukan Spiderman, bukan ya, bukan. Tapi kalau orang ini udah dirasuk setan, weh, yang megangin 7 juga nggak kelar-kelar. Bisa muter-muter kayak India. Waduh. Waktu di retret berapa tahun yang lalu sebelum pandemi, ada satu orang kerasukan setan. Sebut-sebut Waktu diusir setannya keluar, mau ngusirnya setengah mati, itu dipegangin sampai 6 orang itu. Nggak bisa. Saya akhirnya bilang sama yang megangin, udah tinggalin aja capek, ngurusin aja yang lain banyak tuh. Biar ini sama saya aja berdua. Jadi saya sama berdua aja sama dia. Peganginnya sama saya. Saya bilang udah diem aja kamu, diem nggak usah ngapa-ngapain, diem. Capek, saya capek, orang-orang capek, diem aja dia. Diem, saya ngobrol, saya sharing, saya cerita. Kesimpulannya cuma satu, ini orang belum betul-betul mau pulih. Buat apa diusir setannya, kita putar-putar kayak India? Ya kan capek. Lebih ngurusin yang lain yang mau pulih. Jadi kadang ada orang, maksudnya begini loh, semakin seseorang menolak proses Roh Kudus untuk membebaskan dia, makin gila itu setan. Setan merasa dapat kekuatan dari orang itu. Tapi makin orang menolak setan, dia mau bebas dari setan, makin lemah setan. Makin gampang mesti. Next, ada juga indikasi kecenderungan untuk setan bunuh diri. Ya, untuk membunuh orang tersebut sehingga terlihat bagai bunuh diri. Jadi kalau orang udah dirasuk setan, ya setan bisa bunuh orang itu dan orang kita pikir dia bunuh diri. Next, nah mayoritas kasus yang kita dapat itu adalah roh jahat menindas seseorang. Itu yang kita dapat dalam pelayanan di gereja contohnya ya. Kalau di luar orang yang belum kenal Yesus mah ya macam-macam bisa. Tapi untuk orang di gereja yang udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biasanya kasusnya bukan kerasukan. Nah saya mau bahas kasus yang ini yang mungkin seringkali dialami. Ciri-ciri orang yang ditindas setan. Di slide. Next, setannya di luar orang tersebut. Ya. Waktu orang ditindas, setannya di luar orang itu. Waktu orang kerasukan, setannya di dalam. Waktu ditindas, setannya di luar. Dia mengganggu dari luar. Kenapa dia ganggu dari dalam? Karena dia nggak boleh tinggal di dalam. Tubuh orang itu udah milik Yesus. Tapi dia bisa ganggu dari luar. Tapi kerasanya seperti dari dalam.
Contohnya apa? Sering dengar suara aneh. Saya pernah berapa kali ketemu orang yang share sama saya suka dengar suara-suara aneh. Itu mengganggu dia nggak bisa tidur. Lalu sering mimpi buruk. Contohnya saya kok selalu mimpi, Pak, pintu rumah saya tuh diketok-ketok sama orang. Bayar utang lo. Oh itu harus bayar utang. Itu bukan mimpi buruk karena setan. Itu emang harus bayar utang, gitu ya. Oke, enggak, saya bercandanya. Next. Sering mimpi buruk. Tapi ini serius, ada orang yang memang ditindas dengan mimpi buruk. Dan mimpi buruk itu enggak enak. Sakit-sakitan tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dijelaskan secara medis. Aneh. Dokter aja geleng-geleng. Nggak tahu nih kenapa orang bisa begini. Depresi, insomnia karena suara aneh, penglihatan atau gangguan roh jahat. Terakhir, ketakutan yang tidak wajar, bahkan berlebihan. Nah ini mungkin gangguan. Kita kategorikan karena nggak muncul di layar saya. Nah, di layar saudara muncul ya. Nah saudara, kalau saudara ngalamin hal yang seperti ini, saudara mungkin sedang ditindas, tapi saudara milik Yesus. Saudara sudah milik Yesus. Yang perlu kita lakukan cuma menyadari siapa kita, bahwa kita milik Yesus, bahwa setan nggak bisa lagi ganggu kita, intimidasi kita, menakut-nakuti kita dengan apa. Amin.